Kayaknya 2024 masih 2 minggu yang lalu deh. Sekarang udah 2025 aja. Semoga tahun ini jadi tahun yang baik buat kita semua. Dilancarkan segala urusannya, rezeki makin berlimpah, hidup gak banyak drama. Pokoknya damai selalu untuk keseharian kita deh. Nah, tahun ini Apple gak mainan kembang api kayak tahun lalu karena saya streaming. 3, 2, 1. Tapi sebelum streaming, Apple ngajakin teman-teman Apple buat makan-makan bareng di tempat Apple. Cuma maaf-maaf aja nih ya kalau misalnya footage-nya dikit banget. Bukannya maksudnya pelit. Apple cuma mau menjaga privasi teman-teman Apple yang Apple undang. Dan Apple juga mau nikmatin momen yang ada. Karena hidup gak harus semuanya dijadiin konten kan. Makanya Apple storytelling aja deh kayak gini. Tapi mungkin kalian mau nebak siapa aja yang datang lewat komen? Totalnya ada 10 tambah 3 orang. Sok atuh tebak itu siapa aja. Nah, party-party kali ini tuh konsepnya potluck. Bagi yang gak pernah dengar, potluck itu tuh kayak kita datang bawa makanan atau minuman buat di-sharing sama teman-teman kita di party nanti. Jadi gak cuma tuan rumah yang nyiapin makanan, kita-kita juga. Nah, teman Apple ada yang bawa potato salad. Nih foto-fotonya nih. Dia tuh thoughtful banget sama Apple, bikin 2 versi. Satu pakai sayur, terus yang spesial buat Apple yang non sayur. Karena Apple tuh nggak bisa makan sayuran. Terus ada juga yang bawa cookies keju black pepper, black tea with honey, es krim chocolates, snack kayak Happy Toast sama Choco Pie. Doxley-nya nggak ada ya guys, soalnya barbecue sudah lenyap. Dan yang lucu ini nih, Apple beli semangka. Nah, salah satu teman Apple juga bawain semangka. Ukurannya persis seperti yang Apple bawa. Apple beli. Sehati banget ya kita ternyata. Nah, Apple nyiapin beberapa makanan kayak ayam, kulit ayam, salmon skin, kroket, daging, dan bintangnya nih takoyaki. Sempet batal jadi isinya sosis sama bakso sih. Soalnya dengan bodohnya Apple lupa check out. Jadi Apple tuh beli takoyaki yang paketan gitu. Udah dimasuk-masukin semua. Dan Apple tuh ngerasa kayak udah masukin takoyaki kok. Udah masukin gurita kok ke keranjang gitu kan. Lah, kok yang datang cuma segini, baru enggak Apple. Akhirnya ya udahlah pesen takoyaki, pesen gurita instan gitu, dicariin yang instan. Seriusan dah, rasanya kayak deja vu aja gitu. Udah masukin 1 kilo gurita gitu ke dalam keranjang bareng-bareng sama bahan-bahan yang lain, alat dan bahan. So jadi ya udahlah, awal-awal bikin takoyakinya tuh bukan takoyaki, tapi sosis yaki dan bakso yaki. Terus Apple nggak sadar kalau cetakan takoyaki punya Apple tuh gede bolongannya, sampai ada yang bilang kayak ini takoyakinya gede bener, biasanya kan cuma seukuran segini gitu. Terus Apple balas kayak, hah iya ya? Aku nggak sadar loh kalau punya aku gede. Maksudnya bola takoyakinya ya, bukan bola saya. Maksud saya nggak punya bola. Ya pokoknya gitulah, serba salah ngomongnya. Nah, setelah Apple nyiapin makanan nih ya, teman-teman Apple main board game, main kayak nyusun Tetris gitu, sama ada Game of Life juga. Wah, salah satu teman Apple jago banget jadi game master, bikin gamenya jadi lebih meriah. Kalian tahu D&D nggak sih? Dungeon and Dragon yang kayak main role play gitu. Nah, teman Apple nih berhasil bikin Game of Life-nya jadi seperti itu. Jago bener. Nah, Apple nggak ikutan main nih, kan lagi anteng masak ya. Tapi untuk urusan bakal-bakalan ada teman-teman Apple yang lain. Aduh, nyangkut. Ada teman-teman Apple yang lain yang ngurusin kok. Apple mah belum bisa kaki buncit soalnya. I wish I can. Also, Apple bikin pacal Cina, es pacal Cina. Ada pacal Cina besar dan ada pacal Cina kecil. Ya, pokoknya begitulah. Dan surprisingly, teman-teman Apple tuh pada belum pernah nyobain pacal Cina. Sewa. Masalahnya tuh pacal Cina enak banget. Kenyal-kenyal, seger. Kenyal dan seger. Ya, begitulah. Ya, inilah wujud pacal Cinanya Apple. Apple kasih sedikit santan, terus manisnya dari sirup campolai, pisang susu yang aduhai. Mantap rasanya. Kalian pernah gak sih cobain? Apple tuh lebih suka sirup yang
kayak campolai gini soalnya. Maksudnya yang merek sirup campolai ini, merek campolai, sirup merek campolai. Nah, dibandingin sama sirup yang iklannya kayak mini series film setiap Ramadan itu, ini menurut Apple lebih enak sih. Soalnya gimana ya? Satu, ini lebih gede ukurannya. Terus kayak lebih kental gitu. Emang sih kalau yang sebelah itu rasanya kayak lebih beragam gitu kan ya pilihan rasanya. Cuma botolnya tuh lebih ramping, lebih mini gitu, dan lebih mahal. Jadi kayak nggak dulu deh gitu. Jadi skip, pilihnya yang ini. Terus juga kekentalannya juga agak kurang gitu loh, kayak yang merek sebelah itu. Jadi kayak gimana ya, berasa lebih cair gitu. Kalau ini kan agak-agak kental ya kalau yang sirup campolai. Tolong ya di endorse saya. Nah, untuk minuman yang lain, Apple juga bikin ini nih, Sprite with tea infused. Asik. Kata salah satu teman Apple, ini lagi trending nih. Tapi Apple kayak, hah? Trending? Ini bukannya minuman udah dari lama ya? Jadi yang ngira ini air yang sas, kagak ya. Ini mentang-mentang di botol warnanya kayak begini, jadinya kalian pasti inget lagu di CF ada yang buang botol pipis. Enggak dong. Ini enak loh guys, bukan yang aneh-aneh. Pokoknya ini tuh manis, segar. Dan kebetulan Apple ngoplosnya sama teh Morokan Mint, teh Gunung Satria yang Apple dapat dari Apple Label juga waktu pas CF, sama white wine tea. Asik. Jadi ada segar mint, sepet lemon, sama wangi-wangi teh dan vanili gitu. Wah, enak banget dah pokoknya. Oke lanjut. Apple beli jagung juga ketika dibuka bajunya. Sumpah ini kebanyakan BTW. Jadi Apple salah perhitungan. Kan pada anak-anak pada makan takoyaki duluan kan ya, warak sama tepung gitu, terus dikasih sama jagung. Jagungnya nggak kemakan, makannya tuh kayak cuma berapa orang ya makan, 1, 2, 3 sama Apple berempat lah ya kira-kira. Dan sisanya masih banyak, tapi tidak apa-apa. Apple suka sama jagung, jadi sempet kemarin tuh udah dikukus ulang. Jadi jagung yang dibakar dipilik-pilik lagi, dipilik-pilik di kerik-kerik, bukan di kerik-kerik, di apa sih namanya ya? Pokoknya dicopot-copotin lah dari si batang jagungnya itu. Oh iya, dipipil. Apple baru ingat. Terus habis itu Apple dikukus lagi, dikasih mentega lagi, dikasih kental manis lagi, sama ya udah dikasih yang lain juga. Jadi kayak ada yang manis, ada yang asin, dan gitulah. Dimakan sama potato salad buatannya teman Apple, masih banyak sisanya. Wah, wareg saya. Nggak tahu ya, Apple tuh seneng banget sama jagung. Jadi kayak kalau ada abang-abang jasuke lewat gitu, atau kalian tahu nggak sih jagung yang Apple nggak tahu nama jagungnya apa, tapi dia tuh jagungnya agak nggak paham lah, pokoknya dikasih gula sama kelapa, terus sendoknya tuh dari daun ketupat. Janul? Hah? Ya pokoknya itulah gitu. Enak deh rasanya. Oh, ini nih. Ini daging sama ayam sama kulit-kulitan juga Apple udah marinasi sebelumnya biar lebih dikasih bumbu-bumbuan sama saus-saus ini itu. Lihat tuh. Cakep banget warnanya. Cuma kan sedihnya gini ya. Kan Apple ngajakin makan-makannya 2 kali nih. Teman-temannya beda-beda gitu. Nah, kulit-kulitannya sayangnya gak bertahan lama, udah kayak pada asem gitu. Sayang banget, padahal enak. Mungkin kelamaan di suhu ruang kali ya, kan waktu itu masaknya agak lama-lama. Jadi kayak Apple konsepnya tuh seperti di Jerman atau di Vietnam ya, Apple lupa. Gara-gara waktu itu nontonin shorts orang yang kayak culture shock gitu antara Vietnam sama Jerman. Kayaknya Vietnam deh, soalnya kalau di Vietnam tuh orang datang semuanya tuh belum siap. Makanannya tuh disiapinnya bareng-bareng sama para tamu gitu. Apple konsepnya seperti itu. Bukan yang kayak Apple reward sendiri nyiapin makanan segala macam. Nah, nggak tahu ya, masing-masing orang budayanya beda-beda. Even kalau di Indo sendiri budayanya beda-beda. Soalnya pernah datang kayak ke tempat teman udah pada ready semua, tapi di tempat teman yang lain kayak ya siapin bareng-bareng gitu.
Nah, ini juga nih. Sebenarnya Apple beli rice paper juga nih, tapi nggak sempat kemasak buat apa-apa. Jadi mungkin buat konten masak kapan-kapan kali ya. Enaknya masak apa nih? Kayaknya kalau ada saran dari kalian, Apple bisa terinspirasi nih, asik. Nah, terus apa lagi ya? Oh, setelah makan-makan, Apple sama teman-teman Apple jalan-jalan ke tempat yang bisa bikin pernak-pernik custom gitu loh. Ada yang bikin custom mozaik, kotak perhiasan, lanyard, cermin dihias-hias gitu. Sama ya macam-macam lah, pokoknya bisa ngelukis juga, bisa diamond painting juga. Pokoknya tuh di sana kusyuk banget dong customnya. Mbak-mbaknya kayak seneng banget gitu. Wah, kedatangan bocil-bocil umur bapak ayo. Nah, yang lain kostum mozaik, Apple nih ini nih. Pas banget Apple lagi butuh siswa kecil yang gak makan tempat di tas Apple. Lucu gak? Buat Apple sih agak meh ya, berantakan banget rasanya. Tapi ya emang Apple gak terlalu jago sih kalau urusan yang begini-beginian. Nah, terus kan ceritanya Apple aus ya. Nah, nih Apple sama teman Apple nyanyi minuman lah. Nemu nih satu minuman. Tapi si abangnya kayak salah nangkep pesanan Apple sama teman-teman Apple gitu kan. Beli apa dapatnya apa. Terus bayangin teman Apple beli minuman, jelas-jelas udah ada tulisan lime-nya. Di gambarnya juga ada lime-nya. Tapi pas dicoba, lah kok gak ada. Kacau banget. Tapi ya gimana ya, abang-abangnya juga, aduh, bayangin satu stall isinya 4 orang. Orang-orangnya tuh banyak kan kayak gabut atau enggak cengengesan sendiri. Ya gitulah. Nggak mau ngejudge tapi ya begitulah. Tapi ya in the end abis juga sih, soalnya kita haus walaupun minumannya nggak sesuai ekspektasi. Tapi ya tetap happy lah, karena di akhir tahun ini Apple bisa hangout sama banyak teman-teman yang udah lama nggak interaksi lah istilahnya. Kayak kita pasti banyak ngalamin naik turun kan selama 2024 kemarin. Tapi Apple harap baik Apple dan kalian bisa belajar dari segala yang telah kita laluin selama itu. Mungkin kita sempat sedih, sempat kehilangan, sempat putus asa. Bayangin setengah tahun kemarin Apple tuh cuma ya di kasur nangis-nangis. Tapi kita juga mesti ingat gitu loh, emang di hidup ini tuh gak semuanya menyenangkan. Tapi kita juga dapat kebahagiaan kok. Kita dapat rezeki tak terduga, kita bisa makan enak, kita masih bisa hidup sampai detik ini. Dan entah menurut kalian itu hal kecil atau hal besar, kita tetap patut syukurin gak sih? Yuk, di tahun ini pun kita jadi versi yang lebih baik dari tahun sebelumnya yuk. Itulah cerita Apple di akhir tahun 2024. Bagaimana cerita kalian? Yuk tulis di komen juga. Tuk.